Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-munqariha. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Allah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakan Allah lagi di majelis kita, dan salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Ini di karak sebelah sini nah. Nah, di sini iya. Nah, sebelah sini kosong dia tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya malam hari ini berhadir di majelis kita. Mungkin ada yang dari jauh sampai ke sini datang, alhamdulillah. Semuanya atas izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini sedikit daripada sifat 20, ini bagian pembukaan kemarin, pembukaan daripada pengajian yang telah lalu kemarin. Ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Jadi sifat ma'ani berdiri ia kepada yang mawjud, yaitu diantaranya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama dasar kalam. Kuasa, berkehendak, tahu, hidup, mendengar, melihat, dan berkata-kata. Kemudian sifat maknawiyah adalah qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakalimun. Walaupun sifat 20 ini sering sudah dibicarakan, sering sudah di majelis kita beberapa kali tadi. Namun alangkah baiknya tadi, karena ini pembukaan, gitu, ini pengajian kita yang kedua secara langsung tadi. Jadi mutlak sifat kuasa itu adalah sifat Allah. Jadi berdiri ia kepada yang mawjud tadi yang ada. Yang ada ini adanya Allah. Jadi wujud itu adanya Allah. Nah, jangan sampai menuntut tadi kadang ngerti, kadang paham pulang ke rumah tadi. Jadi enggak wujud Allah. Jadi yang namanya wujud itu adanya Allah. Bila malaikat marabbuka, siapa Tuhan engkau? Nang ada empang siapa kalau bukan Allah? Bisa menjawab tuh. Yang wujud ini adalah Allah. Jadi marabbuka, siapa Tuhan engkau, kata malaikat. Jadi bila kita diberi kuasa kalau menjawab pertanyaan itu, tentu kita kuasa pula bertanya kepada malaikat itu. Kalau mereka, bila malaikat menanya siapa Tuhan engkau bang siapa malaikat? Malaikat bertuhan juga siapa Tuhannya? Karena malaikat diberi kuasa, engkau diberi kuasa juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah yang kuasa itu adalah sifatnya Allah. Karena tidak ada sesuatu pun yang kuasa kecuali daripada sifatnya juga. Jadi kada makhluk nang kawa menjawab pertanyaan itu. Percaya kada percaya silahkan.
Artinya yang kau menjawab marabbuka siapa Tuhan engkau itu ada lain daripada kuasanya Allah. Bilakah engkau pada berjumpa Allah di dunia ini, nah, sampai dalam kubur engkau pun kada bisa melihat menyaksikan Allah. Bukan engkau mengenal Tuhan di air sama. Di dunia kada melihat menyaksikan Allah, apalagi di dalam kubur. Bagaimana hendak menjawab marabbuka siapa Tuhan engkau? Kalau di dunia aja kada tahu di Tuhan, kada tahu di sifat daripada Tuhan. Jadi sifat Tuhan tadi, sifat Allah adalah kuasa. Yang menjawab itu, yang ada Allah tadi tentu daripada sifat kuasa. Yang bertanya itu berupa malaikat pun, itu wujud Allah juga. Artinya jangan takut engkau meninggal dunia. Siapa tahu nang sakit-sakit atau nang segar bugar mamari ini, esok bisa aja bendera hijau. Siap-siap engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bunuh diri itu pada berdosa, jika bunuh diri itu kada dilarang oleh Tuhan, baik untuk bunuh diri aja nyaman berjumpa lawan Tuhan. Nah, ada kisahnya tadi. Nah, karena bunuh diri itu dilarang oleh Tuhan tadi. Nah, dilarang kalau karena orang mati tadilah yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia ini wujud jadi menanggung beban. Saya mencari kayu bakar dulu. Ada bakar kayu kan di rumah. Jadi kalau ada gas nyaman. Mencari gas beli juga, perlu duit juga, perlu bekerja juga di dunia ini tadi. Nah, perlu bekerja juga, jual sayur kan. Yang dicari duit juga. Kalau duit gasan apa? Gasan beli sesuatu. Gasan beli sesuatu berupa apa? Makanan, pakaian, sandang, papan pangan, untuk baju, untuk makanan, untuk dimakan, untuk rumah, untuk kendaraan. Dan semuanya itu kalau engkau tak gunakan di jalan Allah telah dirimu tadi. Jadi yang kuasa itu hanyalah Allah. Tidak bergerak sesuatu apa jua pun kecuali atas izin dan kuasa dari Allah. Menurang tuh hendak menampar kita, hendak memukul kita. Mun Tuhan kada reda, maka kada sampai. Parangnya tadi, pedangnya tadi, Allah Ta'ala kada reda lawan engkau tadi. Nah, misalnya tadi orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah, dia yakin dan percaya yang kuasa adalah Allah aja. Nah, makanya Belanda dari zaman Belanda sampai dilanjut oleh zaman Jepang, pelajaran ilmu ma'rifat khususnya di tanah Banjar dilarang. Nah, memang tidak ada larangan secara tertulis, namun secara tutur betutur dari orang tua sampai ke kita disampaikan bahwa mengajar ilmu ma'rifat zaman dulu adalah sangat hati-hati dan rahasia. Karena kalau ilmu fikih, aturan tata cara ibadah dan lain sebagainya itu kada dilarang oleh pemerintah Belanda. Jepang. Yang dilarang itu adalah mengajarkan ilmu ketuhanan. Karena setiap orang yang belajar ilmu ketuhanan itu kada takut mati. Karena kematian tadi adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mati itu adalah alamat cinta terakhir berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi orang yang kada beriman, kematian tadi menakutkan. Ada yang takut mati, ada yang takut miskin, ada tuh. Nah, jadi ada yang takut miskin, ada yang takut susah. Mati takut, hidup kada pernah takut. Nah, jadi kalau berani berdagang, berani menanggung risiko rugi. Kalau berani hidup, berani menanggung risiko mengalami kematian. Engkau sekarang sehat, engkau berani menanggung bahwa engkau akan mengalami yang namanya sakit. Engkau yang merasa gagah, suatu saat engkau akan menjadi lemah, lunglai, kada kuasa, kada berdaya. Karena nang asalnya tiada, kembali ke tiada. Nang ada tetap ada. Yang ada itu hanyalah wujud, nang ada itu hanya Allah. Maka jawabannya, marabbuka, kata malaikat tadi, siapa Tuhan engkau? Yang bertanya itu nah,
Kalau di dalam tauhid tidak ada sesuatu pun yang kuasa berkata-kata atau kalam. Kata-kata itu, kalau kata-kata disusun dari marabbuka, siapa Tuhan engkau, itu kata-kata yang disusun, kalam yang tersusun. Yang menanya itu tiada lain yang ditanya. Karena tidak ada yang berkalam, tidak ada yang berkata-kata kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada tauhid trinitas tadi, makhluk kuasa, Tuhan kuasa, siapapun jin dan jin, bangsa iblis kuasa, manusia kuasa, Tuhan kuasa. Jadi ada trinitas tadi, ada tiga yang kuasa. Bangsa jin, bangsa iblis kuasa, merayu manusia, menggoda manusia. Atau bangsa malaikat, dan bangsa manusia, ataupun dari Tuhan. Jadi banyak yang kuasa tadi. Karena di dalam ajaran tauhid supaya kita kada syirik, kada riya lawan Tuhan, kada musuh Tuhan dengan sesuatu. Jadi yang berkalam itu adalah Allah. Ini wujudnya dari mana? Jadi kalam itu adanya nampak kepada si wujud, kepada berdiri ya kepada yang wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalam Tuhan. Meletaknya di mana? Letaknya kepada wujud, kepada yang ada. Kemudian kalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapa? Dan siapa? Ya senang mendengar. Pada mendengar ya apa? Bismillahirrahmanirrahim tadi biasa orang yang mendengar. Mendengar telinganya, mendengar hatinya. Akan kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun yang ada itu hanyalah kalam Allah juga. Cuma bagi imanmu yang lama tadi lalu takut. Takut dengan malaikat. Takut dengan malaikat itu salah satu ciri bahwa kita lemah iman. Artinya pada beriman lawan Tuhan. Karena yang kuasa itu Allah juga. Malaikat kada kuasa memukul. Kada kuasa memukul tadi. Karena ada cerita malaikat memukuli engkau bila engkau berlumur dosa dan kesalahan tadi. Banyak ada istighfar tadi, baca istighfar untuk melebur dosa dan kesalahan yang lalu. Apa dosamu yang paling besar? Ya, persekutuan Tuhan. Persekutuan Tuhan. Silahkan engkau sibuk di dunia, tapi jangan lupa lawan Tuhan. Kalau mati bakajukan, jurung banyak mati bakajukan, bisa mati bakajukan. Contohnya apa? Jatuh dari sepeda motor karena batu kepala langsung mati. Nah, dia sepeda motor, tabrakan langsung meninggal. Macam-macam serang jantung langsung dia meninggal. Itu dari siapa? Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang mencabut daripada nyawa si engkau ini tadi. Jadi berbagai macam perihal keadaan diri bahwa yang kuasa, yang letaknya pada wujud ini, yang wujud itu yang ada itu Allah juga. Jadi kalau orang marifat jantar, kalau anak meninggal dunia, berarti kada beriman juga, kada berjumpa juga lagi lawan Tuhan. Masih takut lawan si malaikat tadi, masih takut lawan malaikat. Nah, jadi panjang-panjang umur ada kan orang juga pil panjang umur. Nah, ada orang juga pil panjang umur. Nah, jadi banyak macam makan pil panjang umur. Nah, walaupun panjang umur, engkau sudah tua, batang tubuh lama, stroke sudah. Nah, apalagi daya, apa mau dikata? Uang yang banyak pun kada berguna lagi. Istri yang cantik kada berguna lagi. Mobil yang mewah, rumah yang megah tadi kada berguna lagi bagi engkau. Karena siapapun selain daripada Tuhanmu pasti meninggalkan. Apapun itu selain daripada Tuhanmu pasti akan meninggalkanmu. Kata yang kaya, hartaku pada habis 7 turunnya. Lalu apa yang meninggalkanmu nanti ketika masuk kubur? Nah, mobil yang mewah, harta yang berlimpah masuk dalam kubur. Ahli waris saja yang berabut tadi. Ahli waris yang berabut. Bertikai dengan harta benda yang kau tinggal tadi. Berabut harta benda tadi.
Karena itu sudah ketentuan qada dan qadar Allah. Bila engkau tinggalkan kepada ahli warismu tadi berupa harta, pada engkau tinggali ilmu, maka mereka tadi berebut akan harta daripada warisanmu tadi. Warisannya jadi jangan. Nah, misalnya sudah meninggal dunia tadi, sibuk aja dengan warisan. Coba ilmu yang diwariskan kepada anak itu tadi. Apalagi ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi amal jariah kepada diri engkau. Jadi dari tutur-betutur tadi, zaman dulu dilarang mengajarkan ilmu makrifat tadi secara terang-terangan tadi. Memang ada peraturan tertulis dari pemerintah Hindia Belanda. Namun dari mulut ke mulut tadi sangat dilarang tadi disampaikan kepada datuk milik kita tadi. Karena Belanda takut kalau orang yang belajar ilmu ketuhanan tadi, ada yang namanya pakar doktor dari Belanda tadi, salah satu pakar yang meneliti tentang Islam, bahwa orang Islam yang belajar ilmu makrifat mengenal Tuhannya, bahwa imannya itu kokoh, dia tidak akan pernah takut dengan siapapun kecuali hanya dengan Tuhannya. Dia tidak akan pernah takut yang namanya kematian tadi. Jadi bila takutan mati itu tanda-tanda kita kada beriman. Artinya kada percaya bahwa ketentuan qada dan qadar Allah. Kalau memang ciri kita juga mati di ujung pedang, matilah engkau di ujung pedang. Kalau Allah kada menentukan qada dan qadarmu, mati berdarah di orang bari. Nah, maka mati di bantal dia, artinya mati dalam keadaan berbaring juga di tempat tidur juga. Karena semua adalah ketentuan qada dan qadar Allah. Jadi jangan pernah takut mati tadi. Karena di dirimu tuh ada sifat namanya kuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nang ujub nang ada tuh Allah aja. Jadi kalau malaikat bertakun lawan acil tadi, siapa acil Tuhan sampean? Nang ada bang siapa? Nang wujud itu nang ada hanya Allah. Kada lihat gak kami? Wahai malaikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kada melihat ya? Maka masih bertanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jom kada bertukar. Nah, Tuhan kampang mana? Kau bertanya tentang Tuhanku, Tuhan engkau mana? Tetapi kalau orang salah ditanya pasti takut. Sudah kalau tahu jawaban ini pasti takut. Sudah orang salah, nah, orang di jalan raya kada punya SIM, kada pakai lem, nah sudah tuh kayak orang maling itu sembunyi-sembunyi, mana kan jalannya tadi. Nah, kelengkapan diri tadi tentu ada ketakutan. Jadi menghadapi sakaratul maut takut, menghadapi pertanyaan nungkar nangkir takut, meniti jambatan titian surat mustaqim takut, apalagi ditimbang di yaumil hisab takut. Cara takut aja nih. Nah, coba engkau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta beserta isinya. Coba engkau mengenali tadi, bukan hanya engkau menyembahnya. Ini sudah ada tapi sembahyang, sudah ada tapi sholat, kemana-mana tadi sudah ada tapi kada mengenal Tuhan pulang, makin parah tadi. Nah, syukur-syukur juga kemana-mana masih sholat. Kemana-mana tadi sholat, tapi kemana-mana sholatnya mahayabang, parah juga mahayabang, kasih itu kamari sholatnya. Nah, kasih itu kamari, payah juga ini tadi. Kada melihatkah engkau yang ada Tuhannya wujudullah, yang ada Tuhannya Allah. Tidak melihat dan menyaksikan engkau kepada diri dan kepada alam. Yang kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buanglah segala keangkuhan, kesombongan diri tadi, yang merasa jagau, merasa kuasa tadi.
Nah, jadi orang kada tahu di dirinya, bila hendak meninggal dunia gelisah. Gelisah. Hendak meninggal gelisah. Sudah masuk alam kubur, makin gelisah pula menunggu malaikat menanya. Ya kepada kami, nanti ditanya. Bukan seberapa banyak engkau memasak. Tidak ditanya itu. Itu tambahan saja. Yang ada mah, harap buka Tuhan engkau. Nah, kalau Papa Ami kan seorang chef tadi di restoran. Nanti tak ditanya. Nah, tapi yang ditanya adalah marah buka siapa Tuhan engkau. Maka tidak ada sok kena, sok tahu tadi. Artinya benar-benar kena, benar-benar melihat, menyaksikan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap ibadah yang kau lakukan. Nah, jadi sifat kuasa itu melekat pada sujud. Yang kuasa itu hanyalah Allah jua. Jadi yang kuasa adalah sifat Allah jua. Maka pada bergerak satu apapun kecuali atas izin kehendak Allah. Itu tuh penjajah Belanda hendak membunuh tadi, hendak menembak. Namun biar Allah pada kuasa, maka senjata tadi ada yang kada berbunyi, kada meletus tadi. Nah, berapa kali ngetik, nah kada berbunyi, tek, kada ada bunyinya karena kada diberi kuasa, diberi izin oleh Tuhan. Apa melawan Belanda? Nah, sejak dulu, nah jadi seorang pejuang cuma dikasih 2 peluru. Nah, bila 2 kali nembak, habis peluru tadi. Karena 2 orang, 1 pejuang cuma dikasih 2 pelurunya tadi. Nah, bila 2 kali nembak, sudah ya habis peluru. Nah, jadi nunggu, nah banyak peluru yang menyerang daripada pertahanan cuma 2 tadi. Jadi kuatnya keyakinan orang yang bermakrifatullah tadi karena begitu dekatnya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti mendapat itu adalah itu. Arti dekat itu Allah lebih hampir daripada urat lehernya tadi. Katakanlah kata Allah, aku. Dasar kadada lain daripada Allah, bukan lainnya, bukan lainnya, tetapi tidak lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dua daripada diri insan tadi. Karena yang mewujud itu hanyalah Allah dua. Jadi kalau ada sangkaan kita sedikit dia menyangka prasangkaan, cuma prasangka aja, belum lagi terucap prasangka aja. Ada prasangkaan diri kita tuh kuasa. Ini sudah jatuh namanya kita dalam lumpur kemurtatan, murtad dengan Tuhan, syirik dengan Tuhan. Bagi orang yang awam pada papa, bagi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menanamkan tauhid dirinya, bahwa bila ada sedikit terbesit di hatinya, ada yang kuasa daripada Tuhannya, ada yang kuasa selain daripada Tuhannya, kita jatuh berlumpur murtad dirinya tadi. Jadi kalau orang murtad mati itu kada beriman sama sekali. Nah, beda kalau orang awam, kada keluar Islam, kada apa-apa aja. Artinya kada keluar daripada agama Islam. Tapi bagi orang makrifat tadi dengan Tuhannya, sedikit ya geretek hati tadi, ada prasangkaan si makhluk atau selain daripada Allah yang kuasa tadi, maka kafirlah dirinya, kufurlah nikmat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu berlumpur, jatuh ke dalam lumpur orang murtad, sama aja tadi bagi orang yang makrifat tadi. Maka sedetik pun aku lupa apa Tuhanku kuharamkan atas diriku. Karena yang kuasa tadi, ingat Allah tadi kada ada lain daripada sifatnya dia yang kuasa. Nama ingat Allah itu kada ada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tahu akan sesuatu itu Allah dia. Bila ada prasangkaanmu, dirimu sedikit mengandung ilmu,
memiliki ilmu, memiliki tahu, atau engkau merasa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga engkau tadi murtad juga lawan Tuhan. Artinya jatuh dalam lumpur murtad tadi. Bila engkau mati, celakalah dirimu tadi. Nah, bagi orang yang awam pada apa-apa, asal kada keluar daripada agama Islam tadi biasa aja. Namun bagi orang yang terlalu istimewa, nah orang pencinta Tuhan itu yang kada mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Apa aja yang dilihatnya kada ada lain daripada Tuhannya juga. Apa aja yang dilihat orang pikir kena bingung. Nah makanya kalau engkau ajarkan, engkau sampaikan ke orang pikir, nanti orang pikir bingung malah jadi pertentangan, jadi fitnah macam. Karena hubungan cinta tadi itu berdasarkan hati dan perasaan, berdasarkan jiwa yang tulus, berdasarkan jiwa yang bersih atau suci. Mana mungkin cinta itu bersemi kepada jiwa yang penuh kekotoran. Cinta hanya bersemi daripada jiwa-jiwa yang bersih suci adanya tadi. Itu juga menuntut ilmu ma'rifat tadi. Nah, ilmu ma'rifat itu kada bisa masuk bagi jiwanya yang belum siap. Artinya masih mengurus dunia, jangan dulu menuntut ilmu ma'rifat. Mundur aja. Nah, mundur aja tadi. Jadi uruslah dunia tadi. Mungkara kawa juga malam tadi ke Tuhan. Malam apalagi apabila lagi hendak ke Tuhan. Hendak mati juga tadi berarti mati. Mengurusi dunia tadi. Seperti orang barat, time is nothing. Waktu adalah uang. Kota yang kada pernah tidur.